Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya rekan-rekan calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K yang telah lulus pada tahun 2024 yang lalu. Pertama, kita patut bersyukur karena para petinggi Republik telah merespon dengan baik aksi tuntutan, kritik, saran dari rekan-rekan semua yang dalam beberapa minggu terakhir cukup masif dilakukan di Indonesia. Kita melihat pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI kami, Bapak Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, yang telah menyatakan bahwa insya Allah minggu depan pemerintah akan memberikan pengumuman terkait dengan kebijakan pengangkatan CPNS dan CP3K yang telah lulus tahun 2024 yang lalu. Ini saya kira adalah akhir dari polemik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Kita berharap formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa dilakukan dan didukung oleh semua pihak, terutama kementerian, lembaga, dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya mengetahui betul bahwa banyak sekali pemerintah daerah di Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, yang sampai dengan detik ini belum menyetorkan nama atau belum menyetorkan kebutuhan pengangkatan honorer menjadi P3K-nya. Kita tahu kita masih punya kuota 400.000 lebih, dan sampai dengan detik ini masih kurang dari 60.000 data yang masuk ke BKN. Masih banyak sekali yang belum memanfaatkan kuota yang tersedia ini. Nah, karena itu sebetulnya ketika Kemenpan RB dan BKN membutuhkan waktu, ini bukan murni dari kesalahan mereka. Saya berharap semua pihak bekerja sama untuk ini. Semua pihak mau bahu membantu untuk kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Termasuk kementerian lembaga yang pada saat formasi awal itu kementeriannya A, belakangan menjadi kementerian ABC, yang juga meminta waktu agar CPNS-nya misalnya ditunda dulu pengangkatannya karena mereka harus melakukan pembenahan-pembenahan di internal. Nah, saya berharap ini semua bisa cepat dilakukan konsolidasi sehingga pada tahun 2025 ini CPNS dan CP3K seluruhnya terangkat dan menjadi aparatur sipil negara. Mudah-mudahan kita doakan pemerintah bisa melakukan konsolidasi dengan baik, baik dari sisi teknokrasi, administrasi, termasuk keuangan, dan kepada rekan-rekan semua berilah waktu kepada pemerintah. Saya sendiri pernah menjadi ASN, menjadi PNS. Tahun 2006 dulu saya seleksi bulan Januari, lulus sekitar bulan Maret, tapi kemudian baru diangkat TMT di akhir tahun 2006. Menunggunya juga cukup lama, tetapi saya kira dengan adanya kelulusan itu sebetulnya sudah ada garansi dari negara, dan kita memang dituntut untuk bisa mengikuti seluruh prosedur yang ada di ketentuan birokrasi kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad dan juga telah direspon oleh Presiden, oleh para menteri, itu akan segera menghasilkan formula kebijakan terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, terutama rekan-rekan calon pegawai negeri sipil dan calon P3K di seluruh Indonesia. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya memohon maaf karena dalam beberapa minggu terakhir saya melaksanakan ibadah di kota Mekah dan kota Madinah untuk melaksanakan umroh, dan karena itu pada saat rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB dan BKN, saya tidak berhadir di tempat itu. Setelah itu saya banyak sekali mendapatkan masukan, saran, kritik baik melalui akun media sosial saya maupun melalui WhatsApp saya
dan jujur saya tidak ada satupun yang saya respons karena saya menahan diri, karena saya tidak memahami konteks dan situasi pada saat keputusan itu diambil, dan khawatir jika saya kemudian menyampaikan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Kendati demikian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal setelah saya mencoba mempelajari situasi terakhir dan melakukan komunikasi informal dengan berbagai macam pejabat, baik menteri maupun pejabat setingkat menteri. Yang pertama, saya sangat memahami bahwa penataan CPNS dan P3K, termasuk di dalamnya migrasi dari honorer ke P3K, yang sesungguhnya ini merupakan PR besar kita, hampir lebih dari 60 tahun Republik Indonesia merdeka, itu harus segera kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, penerimaan honorer dan nama-nama lain, sebutan lainnya itu sudah tidak diperkenankan per Desember tahun 2024. Kendati demikian, DPR dan pemerintah masih melakukan kebijakan afirmasi. Dan kebijakan afirmasi itu kenapa ditempuh? Karena kita masih memberikan kesempatan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, 546 provinsi, kabupaten, kota, untuk menghimpun data agar para honorernya bisa kita angkat sebagai P3K. Nah, karena itu kemudian pemerintah melalui Kemenpan RB dan BKN memerlukan waktu. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah Kemenpan RB itu adalah kementerian yang memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan pada hulunya, dan BKN memiliki kebijakan untuk mengeksekusi kebijakan kepegawaian pada hilirnya. Proses tengahnya ada di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Kerap kali di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, baik terkait dengan penerimaan CPNS maupun P3K, itu tidak semua taat pada jadwal yang sudah ditentukan. Itulah yang terjadi, kemudian disepakati bahwa jadwal pengangkatan serentaknya pada Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk P3K. Kendati demikian, saya kira berbagai macam demonstrasi, kritik, saran yang dilakukan oleh teman-teman terutama yang telah lulus CPNS dan P3K tahun 2024 yang lalu tidak menjadikan kami menutup mata dan telinga. Saya berterima kasih atas seluruh masukan ini. Saya kira ini baik untuk DPR, terlebih untuk pemerintah. Saya mendengar informasi pemerintah sekarang sedang melakukan berbagai koordinasi untuk melakukan pemetaan yang lebih baik, termasuk dengan pemerintah daerah terkait dengan kesanggupan mereka jika P3K itu segera kemudian dieksekusi terkait dengan bagaimana implementasi kepegawaian termasuk penggajian mereka semua. Saya meyakini pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki empati yang sangat besar kepada rakyat. Kita ingat kasus Sritex di kota Solo yang di PHK massal karena Sritex yang gulung tikar. Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto cepat mengambil tindakan agar kemudian PHK massal itu tidak terjadi dan tidak berlarut-larut. Saya juga meyakini bahwa pemerintah sekarang sedang melakukan koordinasi untuk mendengar dan menyelesaikan persoalan ini. Mari kita beri waktu, dan di tempat yang baik ini, di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah, tempat di mana Rasulullah SAW berjuang dan mengakhiri hayatnya, saya doakan di bulan Ramadan ini segera ada formula yang terbaik untuk ini semua. Kita semua adalah satu persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Satu sakit, maka yang lain adalah sakit. Kita bagaikan satu tubuh yang utuh, di mana ketika ada organ tubuh yang sakit, maka organ tubuh yang lain akan merasa sakit. Semoga di bulan Ramadan ini segera akan ada formula terbaik, dan insya Allah akan ada keputusan yang baik, adil, dan bijaksana. Dan mari kita doakan para pemimpin bangsa kita, terutama Presiden Prabowo Subianto, selalu dalam kebijaksanaan, keadilan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh saudara-saudara saya semua, CPNS dan calon P3K yang telah lulus, insya Allah akan ada kabar baik yang akan diberikan oleh pemerintah untuk saudara-saudara sekalian. Bersabarlah dan terus berikhtiar, insya Allah Allah akan memberikan jawaban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.